Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, dalam renungan harian Santapan Jiwaku, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 12 ayat 49 sampai 53. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dengar hari ini ketika Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk membawa damai, ya, tetapi pertentangan." Saudara-saudari, supaya kita tidak salah menginterpretasikan atau berpikir tentang apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa Yesus ingin datang membawa kehancuran atau pertentangan atau perselisihan. Bukan itu yang dimaksud oleh Yesus. Tapi Yesus berbicara kepada para pendengarnya, ya, kepada kaum ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang sesungguhnya mereka memahami tentang kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menolak, ya. Mereka tidak mengindahkan, mereka tidak menerima, mereka menentang ajaran Yesus. Karena Yesus sudah melakukan hal yang baik, ya. Yesus melakukan karya-karya yang sesungguhnya mau mengenalkan kepada mereka tentang kehadiran Allah, tentang kerajaan Allah yang sungguh dalam hidup manusia. Bahwa Allah datang membawa damai, Allah datang membawa kehidupan, ya. Yesus melakukan hal yang sangat luar biasa, ya. Yang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, yang berdosa diampuni, dan puncak dari kasih Allah adalah Ia mau menyatakan cinta yang sehabis-habisnya agar semua manusia mengalami keselamatan. Tetapi ternyata banyak orang masih menolak. Oleh karena itu Yesus mengatakan bahwa kedatangannya akan menjadi sebuah pertentangan, ya, akan sebuah kehancuran bagi orang-orang yang menolak untuk menerima pewartaan Tuhan, menolak untuk menerima kehadiran Allah, menolak untuk menerima keselamatan yang datang dari Allah yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan pertentangan ini akan terus muncul ketika orang-orang tidak hidup menurut tuntunan Roh. Maka hari ini dalam bacaan pertama, Rasul Paulus kepada umat di Efesus, ya, bab 3 ayat 14 sampai 21, ia mengingatkan kita, ya, bahwa kasih karunia dari Bapa telah dinyatakan kepada manusia, ya. Kasih karunia Allah dari surga telah dinyatakan di bumi ini. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kita bahwa kekayaan kemuliaannya sungguh berlimpah bagi orang yang menerimanya. Maka Paulus menuntut kita untuk hidup dalam bimbingan Roh. Maka ia mengatakan, "Aku akan selalu berdoa, ya, supaya kita semua dikuatkan, supaya kita semua diteguhkan, supaya kita semua hidup dipenuhi oleh terang Roh. Supaya apa? Supaya hati kita, jiwa kita berakar pada kasih karunia Allah,
berakar pada firman Tuhan. Sehingga apa? Hidup kita benar-benar hidup di dalam pengenalan yang benar akan kebenaran kasih Allah itu. Maka saudara-saudari, semoga kita pun dalam hidup kita, supaya kita tidak mengalami suatu pertentangan dalam batin kita, dalam hidup kita, tentang mana yang benar, mana yang tidak benar. Maka Yesus hari ini mengingatkan kita, kebenaran datang hanya dari Allah yang dinyatakan dalam diri putranya Yesus Kristus. Maka kebenaran itu akan hidup bagi orang-orang yang percaya. Kebenaran itu akan senantiasa hadir bagi orang-orang yang mau menerima. Dan kebenaran itu akan menyelamatkan setiap orang yang mau sungguh-sungguh, yang mau sungguh-sungguh mengimani kebenaran itu dengan menjadi pelaku firman, yang menghidupkan firman Allah dan menjadikan dunia ini sebagai kerajaan Allah yang hidup. Semoga kita hari ini semakin mengenal Tuhan, hidup di dalam kebenaran itu. Dan semoga hidup dan karya kita telah diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.